Saya mulai ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 dan selanjutnya. Habakuk 1 mulai dari ayat 1. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ayat 2 silakan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Semua membaca. Ulang ayat 2. 1, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak dan tidak terdengar? Aku berseru kepadamu dari dasar tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepada aku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum keadilan terbatas dan tidak muncul keadilan. Sebab orang fasik mengutuk orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbaring. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar bangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan diredupnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah engkau ya Tuhan yang Maha Kudus, tidak akan mati kami? Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sama-sama, sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan ini mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan terjadi? Mengapa Tuhan diam seolah-olah diam ketika orang benar ditindas oleh orang jahat? Di manakah Tuhan ketika ada orang yang berteriak minta pertolongannya? Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan ini terjadi padaku? Mungkin beberapa bertanya demikian. Bahkan pemazmur juga, orang yang sangat dekat dengan Tuhan, yaitu Daud, juga bertanya dalam Mazmur 22 ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Memang kita sadar sebagai manusia, Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Kita yang harus terus beriman kepadanya. Iman yang melihat rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Tetapi kita juga menyadari, kalaupun kita beriman, sangat beriman, itu tidak langsung membuat kita menerima apa yang menjadi kenyataan di sekeliling kita, bahkan dalam hidup kita. Mungkin kita bisa berkata, Tuhan, saya akan tetap beriman bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat. Engkau tahu yang terbaik buat anak-anakmu. Tetapi kita akan kembali bertanya, berapa lama persoalan ini? Habakuk bertanya hal yang sama, tadi kita baca ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan
kita bertanya, sehari, seminggu, sebulan, setahun, atau puluhan tahun persoalan ini, bagi orang yang tidak sedang dilanda masalah atau tidak ada pergumulan hidupnya, setahun itu waktu yang cepat berlalu. Tetapi bagi orang yang mengalami pergumulan berat, satu hari itu ibarat satu tahun. Pernah merasakannya? Saudara semua berarti gak ada masalah. Semua punya masalah? Pastilah. Sepertinya waktu berjalan sangat lambat. Pertanyaan berapa lama ini erat hubungannya dengan pertanyaan selanjutnya, seberapa berat? Mengapa tidak semakin ringan dari hari ke hari misalnya? Sebaliknya makin berat. Satu masalah belum selesai, masalah yang lain datang. Bahkan datang bertubi-tubi, rasa-rasanya seperti itu. Berapa lama dan seberapa berat itu menjadi pergumulan semua manusia. Apalagi situasi sekarang ini. Perasaan inilah yang berkecamuk dalam diri Habakuk. Setidaknya ada dua pertanyaan penting dari Habakuk kepada Tuhan. Dan baiknya Tuhan memang menjawab. Haleluya. Pertama dia bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan yang dilakukan bangsa Babel? Habakuk ini hadir di zaman sebelum pembuangan Babel mencapai final. Alkitab kita menuliskan Raja Yosia adalah raja yang baik yang membawa bangsa Yehuda kepada Tuhan. Tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Penggantinya, setelah dia, bangsa Yehuda kembali hidup dalam kelaliman, kembali hidup dalam kejahatan, penindasan di bawah pemerintahan Yoahas dan Yoyakim. Mereka menumpahkan darah orang tidak bersalah. Mereka menyengsarakan rakyat. Mereka membuat patung berhala. Itulah yang membuat hati Tuhan sakit. Dan banyak hal lain yang diperbuat mereka yang membuat Tuhan murka. Dan pertanyaan tadi, Tuhan menjawab Habakuk, ada waktunya bangsa Yehuda akan dihukum ke dalam pembuangan. Dan Tuhan akan memakai bangsa lain untuk menghukumnya. Tetapi ini membawa Habakuk kepada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mungkin Allah menghukum bangsa Yehuda, umat pilihannya, melalui bangsa Kasdim? Bangsa Kasdim yang dimaksud itulah kerajaan Babel yang akan bangkit menjadi bangsa yang kejam dan sadis. Habakuk tidak bisa terima bahwa bangsa Yehuda yang memiliki Allah yang berkuasa ditaklukkan oleh bangsa lain. Mungkin kita juga demikian, gak bisa terima anak Tuhan kok ada masalah seperti itu. Saudaraku, tetapi Tuhan menjawab Habakuk, bangsa ini pun akan menerima hukuman atas perbuatan mereka. Dan Tuhan memerintahkan Habakuk menulis semua itu di lauh-lauh batu, supaya orang semua dapat melihat janji Allah bahwa yang jahat pasti akan menerima hukuman Allah, baik orang-orang Yehuda maupun bangsa Kasdim Babel yang menindas. Ini pelajaran kepada kita. Walau sudah menjadi pilihan, tapi kalau semata-mata melakukan kejahatan, tetap akan dihukum. Haleluya. Apa yang hendak disampaikan dalam kitab Habakuk ini? Bahwa jika kita mempertanyakan tentang keadilan Tuhan, jawabannya adalah Tuhan itu adil. Tuhan itu ada. Tuhan itu melihat dan mendengar. Karena pada waktunya orang fasik akan mendapatkan hukuman, tapi sebaliknya dituliskan tadi, orang benar akan hidup oleh percayanya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan saya. Pertanyaan-pertanyaan tadi sesungguhnya tidaklah sulit menjawabnya, hanya kita sulit untuk memahaminya. Ketika kita memahami bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan ini, maka kita dapat dengan mudah mentoleransi berbagai ketidakadilan di dunia ini, sehingga kita tidak mempersalahkan Tuhan, sehingga kita tidak menuntut Tuhan, tapi kita bertoleransi. Kita bisa mengalami masalah atau persoalan oleh sebab kejahatan orang lain. Mungkin kita berkata, aku sudah baik Tuhan,
Aku sudah lakukan ini, kok begitu perlakuannya? Mungkin bisa jadi saudara jadi bermasalah. Tetapi kita juga tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, karena Tuhan tahu kita bisa menghadapinya. Contoh yang sudah sering kita dengar, mungkin hampir tiap minggu pun kita dengar, Yusuf menerima penderitaan. Kenapa? Oleh perlakuan saudara-saudaranya. Untuk beberapa lama ia harus hidup sebagai seorang yang tidak mendapatkan hak sebagai anak dari Yakub, sudah dianggap mati. Demikian juga halnya di Mesir, ia harus menanggung akibat fitnah dari istri Potifar. Namun Yusuf memahami, ini yang perlu, Yusuf memahami semua yang terjadi atas hidupnya dengan iman kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Kejadian 50 ayat 20 berkata. Demikian juga halnya sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus, yang begitu banyak mengalami penderitaan. Semalam saya ajarkan di muda-mudi Paulus itu, tapi tidak bisa dihentikan. Begitu banyak dia mengalami penderitaan. Tapi Roma 8:28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Dia. Sekalipun itu menyakitkan, tetapi bagi setiap orang yang hidup di dalam iman kepada kuasa kebesaran Tuhan, maka di ujungnya kita akan menerima yang terbaik. Dengan sikap percaya kepada Tuhan, maka di balik masalah ada Tuhan yang bekerja untuk mengubahnya menjadi kebaikan. Tuhan ada dalam setiap krisis yang kita alami. Tuhan ada dalam setiap masalah yang kita alami. Dan Dia sedang memakainya menjadi kebaikan bagi kita yang percaya. Pandemi ini pun bagi kita orang percaya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Dengan percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengatakan bahwa Tuhan pengendali segala hal yang akan dinyatakan pada waktunya. Memang jalan-jalannya lebih tinggi dari jalan kita. Yesaya 55 menuliskan. Dan keputusannya tidak terselidiki, jalan-jalannya tak terselami. Roma 11:33. Namun Yesaya 40:31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Yang perlu kita pelajari dan praktekkan dari Habakuk ini, yang sudah kita baca begitu banyak tadi. Yang pertama, melihat. Habakuk 2 ayat 1 dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Setelah semua persoalan yang kita baca tadi, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Melihat apa? Melihat Tuhan bekerja. Lihat Tuhan bekerja di Indonesia. Berdoalah untuk itu, karena Dia hanya bekerja kalau anak-anaknya berdoa. Saya share di grup kita, jangan abaikan dorongan untuk berdoa. Baik doa syafaat bersama, doa di sel grup saudara, doa pribadi saudara. Biar Tuhan bekerja melalui doa saudara. Habakuk memposisikan dirinya seperti seorang penjaga di menara pengawal. Saudara tahu seorang penjaga itu tidak boleh tertidur dan tidak boleh meninggalkan posnya. Mungkin yang pernah satpam bisa mengerti, tapi nggak pun kita pernah satpam pasti kita tahu. Amin saudara. Seorang penjaga harus melihat dan siaga. Ini merupakan sebuah tindakan kepada kita, pelajaran kepada kita, bahwa pandangan kita dari perkara-perkara dunia ini yang selama ini kita memandang persoalan, memandang perkara-perkara dunia saja, kita arahkan pandangan kita ke sorga. Ini merupakan kebiasaan nabi-nabi Tuhan. Kita baca dalam Alkitab kita,
tapi nantikan dengan sabar, Tuhan bekerja. Haleluya saudaraku. Pemahaman ini membawa kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita tenang menghadapi pergumulan. Tuhan ingin kita melihat bukan apa yang di depan mata, tetapi apa yang ada di balik persoalan itu. Amin saudaraku. Tuhan ingin kita fokus kepada janjinya, bukan pada masalahnya. Latihan rohani yang paling baik dalam hal melihat adalah berdoa. Apa saudaraku? Berdoa. Doa adalah cara kita tenang di dalam Tuhan. Membiasakan diri berdoa di tengah pergumulan berat melatih kita diam dan melihat dengan mata iman bahwa Tuhan sedang bekerja dengan caranya, bukan dengan cara kita. Amin saudaraku. Ini juga berarti kalau kita mengerti berdoa adalah cara terbaik, latihan terbaik untuk melihat tangan Tuhan bekerja. Ini juga berarti kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Apapun yang terjadi pada hari-hari ini, seolah-olah kita ditekan, ekonomi ditekan, pendapatan kita ditekan, kesehatan ditekan, mau kemana sepertinya ketakutan, selalu was-was, seolah-olah apa yang terjadi tidak adil. Teruslah hidup di dalam iman dan tetaplah cari Tuhan. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berdoalah kepadanya. Percayalah masih ada Tuhan di pihak kita. Saya menyampaikan waktu doa syafaat kita belajar dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Bahwa Tuhan menjanjikan hadiratnya bagi siapa? Hanya bagi orang yang sungguh-sungguh hati mencari dan menanyakan Dia. Kata menanyakan dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris dikatakan search. Saudara yang biasa buka Google biasa search, mengerti search, ya? Yang berarti menelusuri. Berarti lebih dari sekedar mencari. Ada juga orang mencari tapi nggak mendapat. Tapi kalau ditelusuri, benar-benar mencari, pasti dapat. Haleluya. Searching atau menelusuri Tuhan adalah suatu kerinduan hati, suatu hasrat yang tinggi untuk berada di hadirat Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Dan ayat 11 berkata, Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagi siapa? Bagi orang yang punya hasrat yang tinggi untuk berada di hadirat Tuhan. Mungkin selama ini kita selalu ataupun menghafalnya, ada masa depan yang penuh harapan, ada masa depan yang penuh harapan. Tapi baca ayat selanjutnya, itu terjadi bagi orang yang punya kerinduan yang tinggi, menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Amin saudaraku. Dengan mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka segala usaha kita akan berhasil. Yang mau berhasil katakan saya. 2 Tawarin 26 ayat 5 dituliskan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa yang saudara cari beribadah? Tuhan. Cari Tuhan, bukan yang lain. Haleluya. Matius 6:33 juga berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka carilah Tuhan dengan segenap hati kita. Dan teruslah melekat kepada Tuhan seperti ranting yang terus melekat pada pokok anggur. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti saya katakan tadi, mencari di sini memiliki arti teliti. Gak mau mundur sebelum dapat. Raih hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Puji Tuhan, dari pujian penyembahan kita, saya pun sangat bersuka cita dan sangat diberkati. Apakah saudara sama dengan saya? Amin. Kalau belum, paksa diri sampai ketemu. Karena Tuhan berkata, bila kita datang menanyakan
dia akan membiarkan dirinya ditemui. Cari dengan teliti, cari pertolongan Tuhan, cari petunjuk Tuhan. Mencari seperti itulah yang dilakukan oleh Zakheus dalam Lukas 19. Ia berusaha melihat Yesus karena dia pendek seperti saya, yang lain tinggi, gak bisa dia melihat Yesus. Tapi dia rindu melihat Yesus itu, karena dia tahu Tuhan Yesus pasti memberkati, bisa mengubahkan hidupnya. Dia cari dengan teliti, dia buat segala cara. Apa dibuatnya? Itulah sungguh-sungguh. Katakan kiri kanan saudara, woi sungguh-sungguh. Gak usah disentuh, amin saudara, kecuali suami istri. Dan saudara kasih, marilah terus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar segala usaha kita dijadikan Tuhan berhasil. Mencari dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dilindungi oleh Tuhan. Yang mau dilindungi Tuhan dalam masalah ini, katakan saya. Esra 8:22b berkata, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Sebaliknya, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, mintalah perlindungan dari Tuhan. Saat kita benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melindungi kita dari segala macam kecelakaan. Itu yang kita deklarasikan tadi, Mazmur 121. Tuhan akan menjaga kita dari segala macam penyakit. Itu Mazmur 91 yang kita deklarasikan tiap minggu. Tuhan akan menjaga kita dari segala yang jahat dan penghulu-penghulu di udara. Itu Efesus 6 dituliskan. Dan Tuhan juga melindungi kita dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Markus 8:15 berkata, Yesus memperingatkan mereka, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan Raja Herodes. Herodes itu jahat hatinya. Kita, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan lindungi kita dari masuk jahat orang lain. Selanjutnya kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Mazmur 9:11 berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, katakan saya. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Saat kita kenal orang dengan baik, pasti kita akan percaya dengan orang itu. Betul? Begitu juga dengan Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan dengan baik dan terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Lukas 19:9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bahkan bukan hanya pada diri kita, rumah saudara juga, karena orang ini pun anak Abraham. Inilah jawab Yesus kepada Zakheus yang berusaha sungguh-sungguh untuk melihat Yesus. Rumah di sini berbicara tentang keluarga kita. Saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjaga keselamatan keluarga kita. Haleluya saudaraku. Dalam situasi-situasi yang tidak baik ini, cari Tuhan sungguh-sungguh, keluargamu pun akan dijagai Tuhan. Keluargamu pun akan diselamatkan Tuhan. Menunggu yang kedua, tadi pertama melihat. Yang kedua menunggu. Menunggu atau menantikan jawaban Tuhan. Saya baca Habakuk 2 ayat 2-3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Katakan amin. Tuhan tidak main-main dengan janjinya. Tentunya kita semua mau cepat selesai masalah kita, betul? Gak ada yang mau berlama-lama dalam masalah. Tetapi waktu Tuhan bukan
bukan waktu kita. Haleluya. Apa yang kita lakukan ketika kita menunggu? Apa yang dibuat Habakuk? Habakuk mengingat firman Tuhan. Ia mengingat pribadi Tuhan dan pekerjaan tangannya yang lampau. Dikatakan dalam Habakuk 3 ayat 2. Apa yang kita buat kalau kita sedang menunggu jawaban Tuhan? Kalau kita sedang menunggu janji Tuhan, ingat firman Tuhan. Habakuk menantikan waktu Tuhan dengan merenungkan karya Tuhan. Bagi kita sekarang ini, lewat karya salib, kita ingat penderitaan Yesus. Dia telah menyelesaikan penderitaan manusia yang terbesar, yaitu dosa. Dosa bukan hanya bicara soal penderitaan yang diakibatkan oleh sakit penyakit yang kita alami, misalnya kekerasan yang kita terima, kemiskinan materi, tetapi dosa adalah segala penderitaan yang bersifat kekal. Nah, waktu kita ingat Yesus sudah menebus dosa kita, bahwa yang terberat saja sudah dibereskan Tuhan, percayalah, semua persoalan lainnya Tuhan pasti bereskan. Ingat selalu akan salibnya. Katakan kiri kanan saudara, ingat selalu akan salibnya. Waktu menanti jawaban doa, waktu menanti Tuhan bekerja, ingat salibnya. Dia sudah tebus dosa kita. Kalau yang terberat pun sudah diselesaikan, masalah cimik-cimik lainnya, perkara di dunia ini, kebutuhan kita, hal-hal yang kita perlukan, pastilah Tuhan bereskan. Terus nantikan jawaban Tuhan. Dan pada saat Habakuk menantikan jawaban Tuhan, penglihatannya nggak seperti yang diharapkan. Tuhan memperlihatkan penglihatan kepada Habakuk. Dituliskan dalam ayat 2 Habakuk 3 tadi, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Jadi berita tentang Tuhan yang dia ingat, yang dia dengar. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Lalu dilanjutkan lagi, ayat 5 dituliskan, mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Hampir sama dengan situasi sekarang ini. Akan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat, tapi mendahulinya ada masalah. Haleluya. Pandemi di negeri kita jangan membuat kita terpuruk, makin menyala mencari Tuhan. Habakuk melihat penyakit-penyakit yang akan datang. Bahkan tidak hanya penyakit, ayat 6 berkata, ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah berjalannya berabad-abad. Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Bangsa-bangsa terkejut, bangsa-bangsa gemetar. Tapi tetap nantikan Tuhan bekerja. Haleluya. Saudara kekasih, itu yang kedua, ya, menunggu, menanti jawaban Tuhan. Dan yang ketiga, mengimani. Habakuk 2:4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Membusungkan dada apa itu? Sombong. Orang yang angkuh, orang yang sombong, tidak lurus hatinya. Berpura-pura mengikut Tuhan, berpura-pura melayani Tuhan, tapi hatinya jahat. Tadi di awal kita baca, yang jahat pasti dihukum. Di sini semua tidak ada yang jahat, sudah bertobat. Kalaupun ada hatinya jahat, pasti dipulihkan Tuhan. Sepanjang kita mau mencari Tuhan, Tuhan memulihkan kita. Bangsa Babel merasa sombong sebagai bangsa yang terkuat, tadi kita baca. Tetapi yang akan hidup di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup oleh percayanya. Saudaraku, imani Tuhan ada di pihak kita. Kita bisa melihat kisah murid-murid dalam Matius 8. Waktu mereka menghadapi gelombang, ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya dalam keadaan apapun. Murid Yesus katakan saya. Bahkan dalam keadaan seolah-olah Tuhan tidak bekerja,
sesungguhnya Tuhan terus bekerja menggenapkan rencananya. Ingatlah bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu ada di dalam kita. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan ada di dalammu. Jangan takut, tetap percaya. Amin saudaraku. Tadi dikatakan bahwa Habakuk tidak beranjak dan tetap berdiri di hadapan Tuhan apapun masalah yang terjadi. Walau nggak masuk akalnya, bangsa pilihan kok bisa ditindas oleh orang sadis. Umat pilihan kok bisa punya masalah dengan bangsa yang bebal. Gak masuk akalnya, tapi dia tidak beranjak dan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Pelajaran kepada kita, seberat apapun yang kita alami, seperti Habakuk memiliki iman yang kuat. Imannya tidak tergoyahkan oleh masalah dan pergumulan yang ia hadapi. Begitu juga dengan setiap kita. Tetaplah berdiri dan jangan beranjak dari Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Maka hal yang kita rindukan, yang kita imankan, yang kita doakan sungguh-sungguh akan datang. Haleluya. Dan sebaliknya dikatakan, bagi para penindas yang melakukan kejahatan kepada kita akan mendapat hukuman. Habakuk 2:6-20, nanti baca di rumah baik-baik. Ada ayatnya di warta saudara. Amin saudaraku. Yang terakhir masih kuat? Amin. Menjaga hati, menjaga sikap, dan menjaga respon kita. Apapun kesusahan yang terjadi, Habakuk tetap berfokus kepada Tuhan. Kita baca ayat ini, Habakuk 3:17-19, ayat terakhir. Supaya jangan panas sekali di belakang, kipasnya boleh dihidupkan. Kalau ada yang tidak tahan kipas, boleh agak beranjak dari dekat kipas supaya yang lain yang tahan bisa menikmati anginnya. Oke, Habakuk 3:17-19. Dapat saudaraku? 1, 2, 3. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekalipun pohon ara berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Sampai situ aja dulu. Sekalipun kita lihat tiap Jumat kita berdoa, Tuhan berlalulah pandemi, Tuhan berlalulah COVID, belum juga. Tuhan itu kekuatan kita. Kuatlah menghadapinya. Haleluya saudaraku. Jaga hatimu, jangan bersungut-sungut, jangan menuntut Tuhan. Jaga sikapmu, patuh pada protokol kesehatan. Itu sebabnya saya katakan semua pakai masker. Haleluya. Di depan sana ada hand sanitizer, ada cuci tangan. Jangan ke tempat kerumun kalau nggak perlu, kata pemerintah. Ikuti saja. Kalau memang terpaksa, berlipat kali ganda lah deklarasikan Mazmur 91, Mazmur 121. Haleluya. Nah saudaraku, terpaksa ini Tuhan harus keluar, tapi aku percaya perlindungan. Sekalipun ada pandemi di negeri ini, kami ada di tanah Gosen. Saudara kekasih, apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan mengandalkan kekuatan kita. Tuhan kekuatan kita. Periksa kembali di mana kita menaruh harapan dan kekuatan kita. Adakah harapan kita pada harta kita, pada kepintaran kita, pada kedudukan kita, ataukah kita menaruh harapan dan kekuatan kita kepada Tuhan? Yang menaruh harapan dan kekuatannya pada Tuhan, katakan saya. Bagi kita, teruslah jadikan Tuhan kekuatan kita. Jaga hati kita saat masalah datang, dan jangan menyalahkan Tuhan.
Jaga sikap kita saat masalah dan pergumulan datang. Dan jangan sampai salah merespon. Jangan salah merespon saat masalah datang. Apa maksudnya salah respon? Masalah datang, mutung mukanya. Dicakapi pun tetap mutung. Mutung itu bahasa Portugis ya. Bersedih tak habis-habisnya. Salah respon, gak berdoa lagi aku. Salah respon, gak datang lagi aku doa syafaat. Firman Tuhan itu menusuk-nusuk di hati. Gak berdoa lagi aku tiap hari. Udah kucapkan segala firman, gini juga yang terjadi. Itu salah merespon. Tapi teruslah bersukacita. Tetap berdiri dan jangan beranjak dari hadapan Tuhan. Habakuk tetap memilih untuk bersorak-sorai, sebab ia tahu Tuhanlah yang menjadi kekuatannya. Karena Tuhanlah kita dapat bersorak-sorai walau dalam masalah. Bahkan sekalipun kita tidak dapat bersukacita karena mungkin dompet kita tipis, karena mungkin belum, saudaraku, terbayar hutang, kita dapat bersukacita di dalam Tuhan. Rahasia terbesar untuk bertahan dalam segala macam kesulitan adalah karena kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah akan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Itu yang paling mahal. Tidak ada cara-cara apapun yang sanggup mengganti sukacita kita selain dari pengertian jaminan keselamatan bahwa kita kelak akan bersama dengan Dia. Haleluya. Itu rahasia terbesar. Supaya jangan hilang sukacitamu. Kalaupun jualanmu gak laris, makin berkurang pembelinya dengan situasi ini, jangan hilang sukacitamu. Langsung ingat, sorga sudah menjadi tempatku. Dan kalau sorga pun sudah disediakan, Allah makan minum kecil lah itu di hadapan Tuhan. Kebutuhan anak sekolah kecil lah itu, paket untuk anak belajar pasti bisa. Haleluya. Haleluya. Apakah saudara diberkati? Kalaupun ada pertanyaan berapa lama, seberapa berat, tetap berdiri di hadapan Tuhan dan jangan beranjak. Bersyukur akan kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita. Selamat kita, sorga milik kita, dan kita pun selalu dalam perlindungannya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Mujizat selalu ada pada kita. Tetaplah cari Tuhan sungguh-sungguh.